Dan kemudian teori belajar dan motivasi. Proses pembelajaran menurut perlakuan kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran sebagai sistem. Teori belajar. Belajar bersifat pragmatif, eklektif, predictable, dan preskriptif. Belajar suatu proses kegiatan mental pada diri sendiri yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan sumber belajar, sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap atau bertahan dalam kemampuan ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Sumber belajar yang dirancang atau learning the sources by design, dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Bentuk sumber belajar yang pertama pesan, informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, dan hikayat. Kedua, orang. Ketiga, bahan. Yang keempat, itu alat dan perlengkapan. Kelima, pendekatan atau metode dan teknik. Keenam, lingkungan, yaitu ruang kelas, studio, atau perpustakaan. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Yang pertama, perubahan belajar bukan sifat sementara, tapi relatif menetap kecuali terjadi proses belajar baru. Kedua, perubahan dalam belajar bertujuan dan tertara. Bila tidak ada intens, maka hasil belajar merupakan efek samping dari interaksi dengan lingkungan. Dan perubahan belajar mencakup seluruh aspek perilaku. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Pertama, perubahan yang terjadi secara sadar, memerlukan kesadaran individu sehingga terjadi interaksi dengan lingkungan. Dua, perubahan dalam belajar bersifat continuous dan kumulatif, berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya. Kemudian cara menumbuhkan motivasi. Yang pertama, memberi angka. Kedua, memberi hadiah dan kompetisi. Ego involvement. Kelima, memberi pujian. Attention, perhatian ditimbulkan oleh elemen yang yaitu baru, aneh, kontradiktif, dan kompleks. Kepercayaan diri, merasa diri mampu, yaitu keyakinan pribadi bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang menjadi syarat keberhasilan. Dan strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, memperbanyak pengalaman keberhasilan mahasiswa. Kedua, perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil. Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya. Memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa. Kembangkan kepercayaan diri mahasiswa dan berikan umpan balik yang konstruktif. Strategi untuk meningkatkan kepuasan. Yang pertama, gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Dan berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktikkan pengetahuan yang dipelajarinya. Ketiga, meminta mahasiswa untuk membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Keempat, bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Dan sekian, terima kasih.